Artikel blog Grace Daily. Tanggal 20 Agustus 2026. Judul, Saat sapu dan spreadsheet menjadi altar, mengubah rutinitas menjadi ibadah yang tak terlihat. Ditulis oleh Grace Daily. Ringkasan. Bagaimana doa dan Kolose pukul 3.23 mengubah cara kita melihat pekerjaan sehari-hari, dari tugas yang membosankan menjadi pelayanan yang kudus di hadapan Tuhan. Berikut adalah isi artikel selengkapnya. Pernahkah Anda merasa pekerjaan Anda tak lebih dari sekadar mengisi waktu? Saat jari-jari mengetik laporan yang tak pernah dibaca atasan, saat sapu menyapu debu yang besok akan kembali menumpuk, atau saat piring-piring kotor menumpuk seperti gunung di wastafel, rasanya sulit membayangkan ada makna ilahi dalam rutinitas itu. Namun, disinilah letak keajaiban Kolose pukul 3.23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Doa yang mengubah kerja menjadi panggilan. Doa bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan sebelum makan atau tidur. Doa adalah napas yang mengubah perspektif, dari melihat pekerjaan sebagai beban menjadi melihatnya sebagai kesempatan untuk bersekutu dengan Sang Pencipta. Bayangkan jika setiap kali Anda memulai tugas, Anda berbisik dalam hati, "Tuhan, ini untukmu." Tidak peduli apakah tugas itu mulia atau remeh, doa itu mengubahnya menjadi altar di mana Anda mempersembahkan waktu, tenaga, dan keterampilan Anda sebagai kurban yang hidup. Roma 12:1. Rasul Paulus menulis Kolose pukul 3.23 dalam konteks perbudakan, pekerjaan yang paling tidak manusiawi dan tanpa pilihan. Jika bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun seseorang bisa bekerja, seperti untuk Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan pekerjaan kita, betapapun biasa atau tidak menyenangkannya. Doa adalah kunci untuk membuka mata kita melihat tangan Tuhan yang bekerja melalui tangan kita. 3 dimensi doa dalam pekerjaan sehari-hari. Doa persiapan. Sebelum memulai pekerjaan, luangkan waktu sejenak untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Akui bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan hikmat Anda. Doa ini bukan ritual, melainkan pengakuan bahwa Anda bergantung padanya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127:1. Doa persekutuan. Saat bekerja, undanglah Roh Kudus untuk hadir dalam setiap tindakan Anda. Apakah Anda seorang guru, akuntan, ibu rumah tangga, atau petani? Ingatlah bahwa Anda bekerja di hadirat-Nya. Doa ini bisa sesederhana mengucap syukur saat menyelesaikan tugas atau meminta hikmat saat menghadapi kesulitan. Dalam segala hal berdoalah, 1 Tesalonika pukul 5:17. Doa refleksi. Setelah menyelesaikan pekerjaan, renungkanlah bagaimana Tuhan bekerja melalui Anda. Apakah ada momen di mana Anda merasakan kehadiran-Nya? Apakah ada kesempatan untuk menunjukkan kasih atau keadilan yang mungkin terlewatkan? Doa ini membantu Anda melihat pekerjaan sebagai bagian dari kisah yang lebih besar, rencana Allah untuk memulihkan dunia melalui tangan-tangan yang bersedia. Ketika biasa menjadi kudus. Salah satu kisah yang paling menginspirasi tentang bekerja seperti untuk Tuhan datang dari seorang tukang sapu di sebuah universitas Kristen. Setiap pagi, ia menyapu lorong-lorong dengan penuh sukacita, sambil berdoa bagi setiap mahasiswa yang lewat. Baginya, sapu bukan sekadar alat, melainkan tongkat gembala yang mempersiapkan jalan bagi orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan. Suatu hari, seorang mahasiswa yang sedang berjuang dengan imannya bertanya kepadanya, "Mengapa Anda selalu terlihat begitu bahagia?" Tukang sapu itu menjawab, "Karena saya tidak menyapu lantai untuk rektor. Saya menyapu untuk Raja di surga." Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk menjadi ibadah. Ketika kita bekerja dengan hati yang mengasihi Tuhan, bahkan tugas yang paling remeh pun menjadi tindakan penyembahan. Seperti yang dikatakan Martin Luther, seorang tukang susu yang memerah sapi, seorang pandai besi yang menempa besi, dan seorang petani yang membajak ladang, semua melakukan pekerjaan yang sama sucinya dengan pendeta yang berkhotbah. Doa sebagai jembatan antara kerja dan kekekalan. Doa juga mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita di dunia ini memiliki dampak kekal. Ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, kita tidak lagi terikat pada standar dunia, produktivitas, pengakuan, atau keuntungan semata. Kita bekerja dengan tujuan yang lebih tinggi, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti yang ditulis C.S. Lewis, tujuan hidup kita bukan untuk bahagia, melainkan untuk berguna, untuk penuh belas kasihan, untuk membuat perbedaan bahwa kita pernah hidup dan hidup untuk kebaikan. Bayangkan jika setiap laporan yang Anda tulis, setiap pelanggan yang Anda layani, atau setiap anak yang Anda didik menjadi bagian dari warisan kekal Anda.
Doa adalah jembatan yang menghubungkan pekerjaan kita yang sementara dengan rencana kekal Allah. Melalui doa, kita mengundang Tuhan untuk menggunakan pekerjaan kita sebagai alat untuk membawa kerajaan-Nya ke bumi. Panggilan untuk memulai hari ini. Mungkin hari ini Anda merasa lelah, tidak dihargai, atau bahkan putus asa dengan pekerjaan Anda. Ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Dia melihat hati, 1 Samuel 16:7. Dia tidak menilai kita berdasarkan hasil, melainkan berdasarkan kesetiaan kita. Mulailah hari ini dengan doa sederhana. Tuhan, tolonglah aku melihat pekerjaanku melalui mata-Mu. Bantu aku bekerja dengan segenap hati, bukan untuk manusia, melainkan untuk-Mu. Gunakanlah tanganku, pikiranku, dan hatiku untuk membawa terang-Mu ke dalam pekerjaanku. Amin. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa sapu, spreadsheet, atau apapun alat kerja Anda bisa menjadi instrumen ibadah. Dan siapa tahu? Mungkin suatu hari, seseorang akan melihat tangan Tuhan bekerja melalui Anda, seperti yang terjadi pada tukang sapu itu, dan menemukan harapan yang selama ini mereka cari. Demikianlah artikel dari Grace Daily. Kiranya bermanfaat untuk perjalanan iman Anda.